Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Video. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan sejarah perekonomian sejarah pemikiran ekonomi Islam yang saya dapatkan dari dosen mengampunya, yaitu Bapak Imam Taufik. Sebagai kita materinya yang pertama yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Prinsip utama yang diterapkan oleh Rasulullah pada masa pemerintahnya yaitu segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit merupakan kepemilikan dari Allah SWT, sedangkan manusia ditugaskan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Manusia ini hanyalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas izin Allah, dan semua harta yang manusia miliki merupakan harta titipan. Dan untuk itulah mengapa harta itu tidak boleh ditimbun dan harus didistribusikan agar seluruh mendapat merasakan harta tersebut dan dapat mensejahterakan umat. Dalam hal ini zakat itu ditimbun dalam suatu lembaga keuangan yang bernama Baitul Mal. Di Baitul Mal itu adalah suatu lembaga yang menghimpun dana pemasukan dari negara Islam pada saat pemerintah Rasulullah. Baitul Mal ini memiliki 3 pemasukan utama yang bersatu sumbernya, yaitu yang pertama dari umat muslim seperti zakat mal dan lain-lain. Selanjutnya dari masyarakat muslim seperti kharaj. Nah, lain juga seperti dari sumber yang dari umum seperti hadiah dari negara tetangga, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini membuat prinsip penting mengenai perpajakan Islam, yaitu menegaskan zakat sebagai sumber utama penghasilan pendapatan negara. Prinsip yang diterapkan Abu Bakar yaitu kesamarataan, yaitu memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah. Dalam artian porsinya tidak ada yang berbeda, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, semuanya sama. Dari Abu Bakar As-Siddiq ini juga memiliki menyempurnakan ekonomi Islam seperti dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak membayar zakat. Abu Bakar juga terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam pengelolaan dan menghitung zakat. Juga Abu Bakar As-Siddiq ini mengembangkan Baitul Mal dan juga menunjuk penanggung jawab dari Baitul Mal itu sendiri. Secara individu Abu Bakar juga adalah seorang praktisi akar perdagangan. Selanjutnya kita masuk ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah sahabat Rasulullah sekaligus mertua dari Rasulullah. Umar bin Khattab ini memerintah selama 10 tahun. Dia banyak melakukan inovasi pada kebijakan sebelumnya. Dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, Umar melakukan administrasi negara dan membentuk polisian. Dalam bidang perdagangan, Umar menyempurnakan hukum dagang tentang pajak dan mendirikan pasar-pasar sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat. Mengenai pendistribusian harta Baitul Mal, Umar menerapkan prinsip keutamaan yang dimana penerimaan yang didapat dikumpulkan di Baitul Mal ketika pendistribusian yang dilakukan pada saat negara membutuhkan, sehingga Baitul Mal mempunyai persediaan dana. Yaitu Umar juga mendirikan diwan atau sebuah kantor yang bertugas untuk memberikan tunjangan pensiun perang dan tunjangan lain. Selanjutnya yang ketiga itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga yang memerintah selama 12 tahun. Dalam tahun pertamanya itu beliau melakukan penataan administrasi seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Karena kekuasaan Islam semakin luas, sumber penerimaan negara juga semakin besar. Dalam pengembangan SDA, Utsman membuat saluran air, membangun jalan dan membentuk organisasi kepolisian.
Dalam hal ini Utsman mengembangkan infrastruktur yang ada di negara Islam pada saat itu. Selama pemerintahannya Pak Utsman melakukan administrasi tingkat atas dan mengganti beberapa gubernur dalam pengelolaan tanah negara. Beliau membagikan kepada 8 asnaf. Utsman menggunakan prinsip keutamaan seperti Umar dalam pendistribusian harta Baitul Mal. Masuki 6 tahun setelahnya tidak terdapat perubahan dalam hal perekonomian. Selanjutnya terakhir dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau ini merupakan sahabat Rasulullah dan ponakan dari Nabi. Kebijakan yang dilaksanakan pada masa Ali bin Abi Thalib seperti mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara, seperti halnya yang ditetapkan pada masa Abu Bakar, menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pungutan pajak terhadap sayuran segar. Hal ini beliau mengizinkan mengenai pajak perkebunan, melakukan kontrol pasar dan memberantas perdagangan licik. Terus keamanan juga dibentuk oleh beliau yang bernama Syurtah atau polisi yang dipimpin oleh Syaibu Syurtah, serta ketat dalam menangani keuangan negara dan melanjutkan kebijakan Umar. Selanjutnya kita masuk ke pemikiran ekonomi Islam menurut para ahli. Tokoh ahli yang pertama itu adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf ini mengganti sistem wazifah kepada mukosomah. Yang wazifah itulah merupakan pungutan pajak yang bersifat tetap, dan mukosomah itu pungutan pajak yang bersifat tidak tetap. Tentang kewajiban warga muslim untuk membayar pajak, beliau membagi menjadi 3 golongan, yaitu harbi, mustamizah, dan zimmi. Dia juga membangun sistem politik ekonomi yang transparan, menciptakan sistem ekonomi yang otonom atau tidak terikat dari intervensi pemerintah. Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan infrastruktur. Sistem ekonomi dari Abu Yusuf, beliau untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemampuan yang didasarkan landasan lainnya kemaslahatan atau kesejahteraan, baik sifatnya individu maupun kelompok. Pemikiran beliau hendak mendorong untuk menjadikan atau menghubungkan antara ekonomi dan agama. Selanjutnya yaitu dari Abu Ubaid. Abu Ubaid ini merupakan ulama yang cerdas dan pintar. Prinsip utama yang ditetapkan oleh beliau adalah keadilan. Bagi beliau, keadilan ini jika dapat diimplementasikan, maka akan terjadinya kesejahteraan ekonomi dari keseluruhan sosial. Menurut Abu Ubaid juga, zakat tabungan dapat diberikan kepada negara ataupun langsung kepada para penerimanya. Mungkin kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.